Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen, perkenalkan nama saya Ratri Nurhidayah dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Perkenalkan pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar Ilmu Tanah untuk Fakultas Pertanian, sebagai bagian dari pernyataan diri saya di bidang pengajaran. Mata kuliah Dasar Ilmu Tanah dengan kode PNA 231103 merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini disajikan pada semester pertama dan menjadi fondasi esensial bagi mahasiswa jurusan agroteknologi. Tujuannya adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan praktis mengenai tanah sebagai media tanam dan komponen vital dalam ekosistem. Dalam pembelajaran mata kuliah Dasar Ilmu Tanah, CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1 mahasiswa menguasai konsep teoritis tentang ilmu dan teknologi tanaman, ilmu dan teknologi media tanam, serta ilmu dan teknologi lingkungan dan teknologi produksi tanaman berkelanjutan. CPL 2 mahasiswa mampu mengidentifikasikan, merumuskan, dan mencari solusi dalam teknologi pengelolaan tanaman dalam sistem pertanian berkelanjutan berdasarkan analisis informasi dan data. Capaian pembelajaran mata kuliah Dasar Ilmu Tanah atau CPMK terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan komponen penyusun tanah, proses pembentukan tanah, dan sifat kimia, fisika, dan biologi tanah. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menghitung bobot tanah, porositas tanah, kebutuhan air yang optimal bagi tanaman. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung kebutuhan pupuk dan bahan pembenah tanah bagi tanaman. Yang keempat adalah mahasiswa mampu membedakan jenis tanah berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dan mampu menginterpretasikan kemampuan satuan peta tanah untuk berbagai jenis penggunaan lahan. Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK yang dibebankan pada tiap subbab pembahasannya ini adalah: yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara tanah dan lahan. Sub CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan 4 komponen penyusun tanah. Sub CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Sub CPMK yang 4, mahasiswa mampu menjelaskan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menghitung bobot tanah, porositas, kebutuhan air bagi tanaman. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menghitung kebutuhan bahan pembenah tanah, terutama tanah mineral masam dan tanah pada lahan marginal lainnya. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu mengidentifikasi tanah suatu lokasi dengan mendeskripsikan karakteristik dari profil tanah atau penapang melintang tanah dan keadaan sekitarnya. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang disusun untuk mata kuliah ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama adalah bahan penyusun tanah, proses pembentukan tanah, sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, konservasi tanah dan air, klasifikasi tanah. Dari 8 materi yang akan dibahas dalam satu semester akan diturunkan menjadi 16 kali pertemuan, di mana di dalamnya juga ada sesi untuk CPL, PJBL, 2 tugas yang akan dibebankan kepada mahasiswa yang akan diberikan kepada mahasiswa sebagai tugas kelompok. Dalam pelaksanaan kuliah, saya menerapkan model pembelajaran blended learning yang mengkombinasikan tatap muka dengan daring melalui platform Aldiru Unsur. Pendekatan yang saya gunakan adalah student center learning dengan menerapkan CPL dan PJBL. Saya mendorong partisipasi aktif mahasiswa melalui diskusi kelompok dan studi kasus. Selain tentunya adalah dengan metode ceramah interaktif. Dalam capaian CPL PJBL, mahasiswa akan diarahkan untuk berkelompok menganalisis kasus real seperti lahan kritis atau lahan marginal. Mereka akan ditugaskan untuk mengidentifikasikan
Masalah menganalisis data serta merumuskan rekomendasi pengelolaan secara komprehensif. Metode ini dirancang untuk melatih mahasiswa berpikir kritis, analis, dan pemecahan masalah oleh mahasiswa. Sistem evaluasi pembelajaran tentunya dirancang secara komprehensif untuk mengukur aspek hard skill dan soft skill mahasiswa. Bobot penilaian kemudian didistribusikan secara proporsional terdiri dari praktikum 30% atau mewakili 1 SKS, tugas terstruktur yang di dalamnya adalah proyek CPL PJBL 20%, kuis dan keaktifan mahasiswa total 20%, dan UAS UTS masing-masing 15%. Penilaian tugas CPL tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa makalah, tetapi juga proses kerjasama dalam kelompok, kemampuan presentasi dan kreativitas dalam membuat suara seperti poster edukatif yang disebarkan melalui media sosial. Bertujuan untuk melatih kemampuan komunikasi dan kolaborasi mahasiswa. Melalui kombinasi materi yang fundamental, metode pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa serta sistem evaluasi yang holistik, saya berupaya menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya ada transfer ilmu, tapi juga membangun kompetisi, analisis, dan aplikatif bagi mahasiswa. Hal ini selaras dengan tujuan jurusan agroteknologi untuk menghasilkan lulusan yang mampu menjawab tantangan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali lagi ke kelas dasar ilmu tanah. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Habis liburan. Liburan, alhamdulillah. Oke, kita akan melanjutkan materi 2 minggu yang lalu sebelum ujian. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pupuk dan pemupukan. Nah, kenapa sih kita mau melakukan pembelajaran materi ini? Sebelumnya kita sudah bahas tentang unsur hara. Ada yang ingat apa itu unsur hara? Ada yang ingat? Masih. Gimana Mbak Ami? Jadi unsur hara itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk tanaman. Dalam tanah. Tanaman. Ada yang ingat nggak jenis-jenisnya? Atau banyaknya gitu. Nah, kalau yang unsur hara itu adalah tadi yang disampaikan Mbak Ami yang dibutuhkan oleh tanaman. Sama seperti manusia, kita makan. Tanaman juga makan. Tapi mulutnya beda apa sama nih antara tanaman dengan manusia? Beda. Kalau tanaman itu tidak bisa seperti kita, mulutnya yang bisa masuk apa aja. Tanaman memakan dalam bentuk yang tersedia atau dalam bentuk ion. Nah, kita sebagai calon petani gitu ya, kita akan memberikan makanan terhadap tanaman, tapi dalam bentuknya adalah ion gitu. Gimana cara memberikannya? Ini kita akan bahas di materi pupuk dan pemupukan. Untuk materi ini secara prinsip dia akan menjelaskan bagaimana dasar tentang pemupukan dan jenis-jenis pupuk. Harapannya teman-teman nanti akan mampu menjelaskan apa sih bedanya jenis pupuk anorganik dan pupuk organik, kemudian bagaimana efisiensi pemupukan. Teknologi tentang pemupukan sekarang sangat beragam ya. Kalau di Indonesia masih jarang yang pupuk pakai drone langsung gitu ya, tetapi di negara maju ini sudah cukup masif. Kemudian ini biasanya juga menggunakan mesin berat begitu ya, kalau lahannya cenderung datar, landformnya sama misalnya, bisa menggunakan traktor gitu ya. Atau yang biasa dilakukan oleh bapak petani kita adalah ini, biasanya namanya kalau bahasa Jawa adalah ngemes gitu ya, nyebar pupuk urea misalnya, langsung di sawah seperti itu, dengan caranya ya cara biasa saja disebar. Ini referensinya teman-teman bisa download yang kayak pertemuan sebelumnya juga udah ada, Arjowiknyo dan lainnya. Ini yang buku online-nya teman-teman bisa pakai itu ya, langsung di Google Lens, langsung download. Dan yang tersedia di nomor 3 yang Soil Fertility dan Fertilizer and Production to Nutrient Management. Nah, ini adalah teori dasarnya kenapa kita harus melakukan tindakan pemupukan. Kalau kita melihat di alam atau di kawasan hutan, tumbuhan tidak perlu melakukan tindakan pemupukan karena antara hara yang masuk dengan hara yang hilang ini berjalan seimbang, jadi balance. Teman-teman nggak perlu kalau ke hutan mau panen pisang di hutan ataupun durian di hutan tidak perlu memupuk karena sifatnya tadi adalah balance.
Haranya disediakan karena adanya pelapukan batuan. Nanti batuannya ada montmorillonit, ada batuan gabbro dan yang lainnya akan menyediakan hara yang sangat beragam, tapi jumlahnya seimbang. Apa yang perlu dilakukan saat manusia datang di situ? Di sini kalau manusia biasanya butuhnya produksi tanaman tuh optimal, banyak gitu ya. Nanam padi, pinginnya nanam padinya benih sekilo, panennya 1 ton gitu kan. Atau mungkin nanam jagung sebiji, tumbuhnya 10 tongkol dan lainnya gitu. Ini ada campur tangan di situ, manusia kemudian ingin efisiensi produksi, kemudian ingin produktivitasnya tinggi. Akibatnya apa? Adanya ketidakseimbangan hara. Karena biasanya varietas-varietas yang ditanam adalah varietas yang unggul, varietas yang rakus akan hara. Dia butuh suplemen dari haranya itu tinggi. Akhirnya ada kebocoran dalam sistem yang hara inheren. Inilah yang menyebabkan kita melakukan tindakan pemupukan. Mengapa harus memupuk dan mupuk itu kenapa harus beragam? Karena tadi tumbuhan nutrisi yang dibutuhkan itu nggak cuma nitrogen saja. Kalau teman-teman ke minggu lalu sudah belajar tentang hara makro, hara mikro, yang makro itu ada NPK, kemudian ada Ca, MGS, ada yang mikro itu Fe, Cu dan sebagainya. Ini dibutuhkan tanaman dalam jumlahnya adalah seimbang. Dan tidak bisa ada yang terlalu berlebihan ataupun yang terlalu sedikit. Nanti kan ada hukum Leuwignya gitu ya. Ini yang dibutuhkan tanaman dan kita akan memberikan itu. Kita akan mensuplemen bagaimana tanaman itu bisa tumbuh secara optimal. Kita balik lagi ke pengertian. Kalau tentang pupuk, pupuk adalah setiap bahan yang diberikan ke dalam tanah atau disemprotkan langsung ke tanaman. Nanti disemprotkan itu bisa melalui stomata gitu ya. Tapi dominannya adalah diberikan ke tanah agar akar yang menyerap. Dengan maksud menambahkan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Jadi kita akan memberikan yang diperlukan saja, jangan sampai memberikan yang berlebihan. Kalau pemupukan definisinya adalah setiap usaha memberikan pupuk yang bertujuan menambahkan persediaan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk meningkatkan produksi dan hasil. Jadi kalau di sini yang termasuk kata kerja yang mana nih? Pemupukan. Jadi kalau kita bilang pupuk itu berarti adalah kata benda gitu ya. Jadi kita tahu apa yang kalau kita melakukan tindakan fertility berarti adalah tentang pemupukan. Efeknya apa saat kita memupuk secara umum? Ya jelas pertama adalah unsur hara akan naik. Yang dibutuhkan tanaman akan tersedia secara langsung, akan naik ketersediaan unsur haranya, menambah kesuburan tanah, karena kesuburan tanah kemarin kita sudah belajar hakikatnya adalah biasanya kimia tanahnya tersedia hara dalam jumlah yang cukup, serta memperbaiki sifat fisik tanah, memperbaiki ataupun merubah. Nah, ini ada clue-nya di sini ada merubah. Tidak semua pupuk yang kita berikan itu efeknya positif untuk tanah. Nanti juga ada yang negatif. Nanti teman-teman kita akan bahas bersama. Nah, pupuk yang akan kita berikan ke tanaman itu kita klasifikasikan atau kita golongkan berdasarkan kebutuhan kita yang jelas ya. Kalau berdasarkan terjadinya, bagaimana pupuk itu tersedia di kita gitu ya. Ada pupuk alam dan ada pupuk buatan. Contohnya pupuk alam apa nih? Kalau teman-teman mengenal zeolit, kenal? Itu adalah batuan alam. Itu diberikan untuk ke tanaman, unsur haranya ada P, ada Si dan lainnya. Kita nggak buat, kita cuman mengubah bentuknya. Itu disebut sebagai pupuk alam. Kalau pupuk buatan bagaimana? Contohnya adalah pupuk urea. Urea di udara banyak nih nitrogen, 70% lebih. Tapi kita nggak bisa ngasih-ngasihkan ke tanaman. Kita harus olah dulu dia di pabrik ya, secara pabrikasi urea kemudian tersedia untuk tanaman. Itu adalah pupuk buatan. Kemudian menurut jenis hara yang dikandung, kalau hara yang dikandung itu adalah tadi seperti urea, itu adalah pupuk nitrogen. Kemudian ada fosfat gitu, itu adalah pupuk P, kemudian ada kalium, itu jenis haranya. Kemudian kalau dari jumlah haranya, kalau hanya urea saja itu disebut sebagai pupuk tunggal. Kalau ada pupuk NP, kan biasanya dijual kan ada yang merek NPK gitu dan yang lainnya. Kalau hanya NP saja itu adalah pupuk majemuk. Ada juga yang disebut sebagai pupuk lengkap, dari satu dalam kemasan pupuk dia beragam gitu jenisnya, lebih dari 3 hara biasanya. Kemudian kalau menurut pengaruh fisiologisnya, reaksi terhadap tanah. Bagaimana pupuk itu saat kita berikan ke tanah, reaksinya bagaimana? Adakah asam,
basa atau netral. Contohnya kalau asam ada ZA dan KCl. Saat kita memberikan ke tanah, reaksinya biasanya pH tanah akan turun. Jadi tanah akan menjadi masam. Ada pupuk netral. Pupuk yang kita berikan ke tanah, dia tanahnya fine-fine aja. 6 ya tetap 6, pH-nya nggak berubah. Ataupun ada pupuk basa, biasanya adalah sendawa cili atau NaNO3, kita naikkan dia akan menjadi basa nuansanya. Kemudian kalau kita golongkan menurut senyawanya, ada pupuk organik dan pupuk anorganik. Ini kalau jangan itu ya, kebalik. Tidak semua pupuk organik itu sifatnya alami, tidak semua pupuk anorganik sifatnya adalah sintetik pabrikan. Kalau anorganik tapi dari batuan alam, itu masuknya juga tetap anorganik kan? Batuan alam, kemudian juga ada misalnya dari apa lagi ya? Kalau nggak salah cuma batuan alam yang untuk anorganik. Kemudian kalau pupuk organik biasanya memang dari sersah ataupun dari urin atau dari apa yang kemudian diolah. Tetapi prosesnya nggak melulu harus alami gitu ya, tetapi bisa pabrikasi, itu juga pupuk organik. Kemudian kalau menurut bentuknya ada pupuk padat ataupun ada pupuk cair. Ini di depan teman-teman ada contohnya. Ini adalah urea. Ada yang pernah lihat warna urea yang nggak putih? Yang warnanya apa biasanya nih kalau yang biasa dilihat? Pink. Pink. Itu bedanya apa sama urea yang putih? Kalau yang lagi dipegang ini, nah ini yang pink. Yang pink biasanya adalah urea bersubsidi, dikasih warna biar petani itu kalau mau beli subsidi jelas warnanya putih. Kalau yang non subsidi biasanya warnanya kebalik ya. Kalau yang pink itu subsidi, kalau yang non subsidi warnanya putih gitu. Itu buat penanda. Nah kalau itu tadi jenis-jenisnya, ini adalah ada pupuk tunggal, kemudian ada pupuk majemuk, ada pupuk asam dan yang lainnya. Ini kemasan ya, yang biasa paling mudah dilihat adalah bentuk kemasannya, karena biasanya kemasan pupuk itu tidak transparan, ya kayak jajan gitu ya. Kalau jajan kan biasanya kelihatan dalamnya, gitu. Kalau pupuk biasanya enggak, karena nanti mempengaruhi fisiokimianya dari pupuk tersebut. Nah, ini pupuk salah satu yang dihasilkan oleh Unsut ya, ada Enzeo SR Plus gitu. Itu adalah pupuk nitrogen, setara dengan urea, dengan ZA gitu, tapi produksi dalam Unsut. Kemudian kalau dari bentuknya, ini ada beragam, ada yang mulai dari bentuknya tablet, ataupun yang granul, sampai dengan yang butiran. Masing-masing bentuk ini, dia akan memiliki sifatnya sendiri. Jadi kalau yang makin serbuk, berarti dia akan makin mudah tersedia. Kalau yang bentuknya granul, makin bentuknya tablet, dia akan lebih slow release atau lepasnya pelan-pelan. Kemudian, sampai sini silahkan mungkin ada yang mau didiskusikan dari masing jenis-jenis pupuk ini. Oh iya silahkan Mbak. Saya izin bertanya Bu, perkenalkan saya dari NIM A0B023.002. Izin bertanya, untuk tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai tekstur dan juga bentuk-bentuk pupuk. Untuk bentuk-bentuk pupuk ini kan beragam kan Bu, ada yang tablet, dari tablet sampai bubuk. Untuk penggunaannya itu apakah ada di lokasi-lokasi terkhusus baru bisa dipakai yang untuk tablet, atau bisa yang tablet itu digunakan di semua lokasi, di semua daerah gitu? Seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan Mbak Ami bagus ya tentang bentuk-bentuk pupuk ini dan penempatannya di mana atau disebarkannya. Kita pakai yang serbuk dulu. Kalau yang serbuk ini biasanya akan diberikan pada tanaman-tanaman semusim yang periode budidayanya sempit dan biasanya di lingkungan yang sedikit lembab. Seperti contohnya sawah nih. Kalau di sawah biasanya petani kalau fase vegetatif awal akan menggunakan ureanya itu disebar dan yang bentuknya serbuk. Harapannya apa? Dari satu titik petani menyebar, dia nanti akan terbawa oleh air, kemudian akan ke tanaman yang lain dan langsung diserap. Kalau yang bentuknya makin padat, makin granul, biasanya akan digunakan untuk tanaman-tanaman yang waktu periode budidayanya lebih lama, tanaman tahunan misalnya. Karena apa? Karena tanaman tahunan dia akan membutuhkan pupuknya itu nggak langsung sebanyak tanaman semusim. Dia akan membutuhkan rilisnya hara lebih pelan gitu. Jadi dalam bentuk tablet dia akan rilis sesuai dengan kebutuhan dan periodisasinya.
Kalau misalnya tanahnya berbeda nih jenisnya, kita melihat di daerah yang Soma Gede, ada yang orang Banyumas? Ada ya, oh ya itu mbaknya ya, di rumahnya di Banyumas, di sana tanahnya merah gitu ya. Tanahnya merah biasanya cenderung ultisol. Kalau kita memberikan ultisol dalam bentuk yang serbuk seperti itu, nanti jadi tidak efisien karena haranya dia akan lebih cepat licing ataupun dia akan cepat mengalami pelindian. Akan diberikannya lebih efektif bentuknya yang granuler. Kalau tanah-tanah seperti di daerah kita, di daerah Gerendeng, ngasih serbuk efektif, tapi kalau misalnya kita ngasihnya bentuk yang lebih granul, dia akan lebih baik. Jadi gitu. Gimana Mbak Ami? Oke. Ada lagi? Oke, kita masuk ke pupuk buatan yang biasanya adalah pupuk pabrikasi dan cenderungnya adalah anorganik. Ada sifat-sifat yang perlu kita perhatikan sebelum kita akan menyebarkan pupuk atau menghitung kebutuhan pupuknya. Nanti kan teman-teman di sini calon mandor kebun semua nih. Biasanya mandor kebun sawit kalau yang mas-mas, tapi kalau yang mbak-mbak mandor kebun tanaman sawi semusim seperti itu ya. Akan menghitung kebutuhan pupuk secara prestis untuk per masing-masing tanaman karena cost paling tinggi di perkebunan biasanya adalah pupuk. Ini yang teman-teman kalau dari agrotek harus bisa menghitung secara tepat. Kita akan melihat bagaimana sifat-sifat pupuk buatan ini, masing-masing pupuknya, kemudian kita akan menghitung kebutuhannya. Yang pertama adalah kita mengetahui kadar unsur haranya, kemudian higroskopisitasnya, kelarutan, kemasaman, kecepatan bekerja, dan indeks garam. Ini terlihat kok banyak banget sifatnya ya, tapi masing-masing ini kalau kita makin amati pupuknya, dia akan makin terbiasa bagaimana sifat-sifat pupuk ini, implementasinya terhadap pemberian pupuk di perkebunan. Contohnya yang pertama adalah kadar unsur hara. Kita akan memberikan hara nitrogen ke dalam tanaman atau ke tanah, tetapi sekarang ketersediaan pupuknya jenisnya apa? Contohnya adalah pupuk urea yang di depan teman-teman. Urea hanya mengandung 45% nitrogen. Beda ya antara nitrogen dengan urea. Urea itu nama merek dagang, kalau nitrogen adalah unsur haranya. Dalam urea 45% nitrogen, artinya setiap 100 kg pupuk urea yang kita berikan, kita hanya memberikan 45 kg nitrogen. Nah, ini kalau dosis pemupukannya diperlukannya adalah 90 kg nitrogen per hektar, artinya kita butuh berapa urea nih? Kita mau belanja urea berapa? Contohnya adalah berarti 100 per 45 kali 90, berarti adalah 200 kg urea per hektar. Pertanyaan berikutnya, kalau kita butuhnya pupuk urea sebanyak berapa nih? 10 kg nitrogen. Berarti kita beli ureanya berapa banyak? Pupuk urea yang harus kita beli? 22,5. Iya, 22. Dan berikutnya sifat higroskopisitas. Nah, kalau teman-teman beli pupuk gitu ya, kan ada yang suka di pojokan rumah ataupun di halaman, lama-lama malah basah daerah sekelilingnya pupuk. Itu adalah menunjukkan pupuk tersebut higroskopisitasnya tinggi. Artinya mudah tidaknya pupuk menyerap uap air yang ada di sekitar udara. Kalau dia makin basah berarti higroskopisitasnya tinggi. Kalau misalnya dibiarin terbuka tapi nggak basah berarti higroskopisitasnya rendah. Kira-kira baik yang mana nih? Pupuk yang higroskopisitasnya tinggi atau yang rendah? Sebab berikutnya kita masuk ke dasar-dasar pemupukan. Kalau tadi dasar-dasar pupuk sudah, kita masuk ke dasar-dasar pemupukan. Dasar-dasar bagaimana kita memberikan pupuk untuk tanaman ke dalam tanah ataupun langsung ke stomata begitu ya. Yang pertama dasarnya adalah tanaman yang akan dipupuk. Kita harus lihat tanaman yang mau dipupuk apa. Teman-teman budidayanya apa nih? Budidaya sawit, budidaya karet, atau budidaya wortel, ubi jara, dan yang lainnya harus diperhatikan. Karena masing-masing jenis tanaman memiliki kebutuhan haranya yang dominan ini berbeda. Contohnya kalau kita mau memupuk tanaman yang diambil daunnya, bayam, kangkung, apalagi pakcoy, tembakau, kemudian ada teh, itu diambil adalah daunnya. Yang dominan kita akan memberikan pupuknya adalah nitrogen. Karena apa? Nitrogen ini adalah hara yang paling efektif untuk pembentukan daun, hijauan daun, untuk pertumbuhan vegetatif terutama. Kalau makin banyak kita memberikan pupuk nitrogen untuk tanaman-tanaman daun, nanti daunnya harapannya akan lebih besar, lebih hijau, lebih subur gitu ya. Itu untuk jenis-jenis sayuran. Tapi kalau untuk tembakau kira-kira efektif nggak kita ngasih banyak pupuk nitrogen?
Enggak. Kenapa Mbak Iva? Karena kalau tembakau itu, walaupun kita ngambil daunnya, tapi harus dikeringkan terlebih dahulu. Nah, kalau dalam keadaan kering itu, untuk pupuk N itu tidak terlalu efektif. Berbeda dengan tanaman-tanaman sayuran yang memang kita ambil itu secara segar seperti itu, Bu. Oke, materi tentang pupuk dan pemupukan kurang lebih seperti itu. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Teman-teman akan diberikan tugas untuk mendiskusikan sebagai review saja kegiatan yang materi yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Ini gambaran tugasnya. Nah, Hasil diskusi kelompok kami yaitu untuk tanah ultisol itu butuh perlakuan yang hampir sama dengan jenis bekas tambang dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun itu merupakan tanah marginal yang membutuhkan perbaikan fisik, kimia, dan biologi. Untuk perbaikan itu sendiri bisa dilakukan dengan cara pengapuran. Karena tanah ultisol itu sendiri memiliki pH yang cenderung masam, sehingga untuk meningkatkan pH kita membutuhkan teknik pengapuran. Sedangkan untuk unsur-unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman, itu kita biasanya bisa menggunakan pupuk-pupuk yang memiliki KTK atau nilai KTK yang tinggi, agar dapat unsur hara yang ada di dalam tanah itu terserap oleh tanaman. Nah, untuk penambahan unsur hara sendiri, biasanya tanah ultisol itu cenderung kepada izin menjelaskan juga untuk formulasi tanah aluvial kuarsa. Untuk cirinya sendiri, aluvial kuarsa ini memiliki kandungan organik yang cenderung rendah, sehingga butuh tambahan pupuk kandang sekitar 10 ton. Terus juga untuk KTK-nya sendiri juga cenderung rendah, sehingga juga butuh tambahan juga dari pupuk kandang. Terus untuk tambahan lagi ada urea sekitar 250 kg per hektar. Di tanah andisol Dieng itu pupuk nitrogen urea 100 sampai 150 kg per hektar untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan produksi biji. Terus pupuk P yakni SP36 50 sampai 100 kg per hektar untuk meningkatkan. kita benahi dulu sifat fisik, kimia, biologinya dengan kompos. Kemudian kita tingkatkan pH-nya dengan cara memberikan dolomit ataupun dengan kapur pertanian. Saat kondisinya sudah suitable untuk tanaman, kita baru berikan dia unsur nitrogen, fosfat maupun kalium sesuai dengan kebutuhan tanaman. Oke, materi hari ini cukup sekian. Silahkan sebelum kita tutup, misalnya ada yang mau didiskusikan. Cukup ya, berarti sudah clear semua ya. Besok ketemu lagi kita di praktikum. Nah, praktikum pupuk dan pemupukan teman-teman besok akan melakukan langsung analisis sifat-sifat dari masing-masing pupuk tersebut. Jangan lupa absennya di Eldiru, silakan diklik Eldirunya, masih terbuka sampai dengan jam kuliah selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.